Thank you, Jesus. Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi, supaya pujian dan penyembahan kami tidak hanya berhenti pada nyanyian dan kata-kata saja, tapi biar kami mempersembahkan hidup kami, tubuh kami, sebagai respon betapa kami bersyukur atas kasih-Mu, atas pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sadari sungguh besar setia-Mu, sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Melampaui kata-kata kami Tuhan, Kau sungguh indah. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
segalanya lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih dalam lagi, 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 Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku ingin Kau lebih dalam lagi, ku rindu Kau lebih dalam lagi. Oh, ku butuh Kau lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau lebih dalam lagi. Ku ingin Kau lebih dalam lagi. Ku butuh Kau Tuhan lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi. Ku haus, ku lapar lebih dalam lagi. Bawaku, oh Tuhan, lebih dalam lagi. Yes, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Yes, lebih dalam lagi. Ku rindu padamu Tuhan, ku rindu menyembah-Mu, karena di hadirat-Mu ku tenang, ku aman. Di hadirat-Mu ku tenang, ku aman. Tempat perlindungan, kubu pertahananku, penghiburan, sukacitaku, kedamaianku di dalam-Mu, dalam-Mu. 'Cause
hanya dekat Allah saja. Jiwaku tenang, jiwaku tenang di dalam dekapan Bapa. Ku rindukan, oh, ku rindukan. Ku bawa semua yang telah Kau berikan, segenap hidupku Tuhan, aku persembahkan, karena Kau lebih dahulu, karena Kau lebih dahulu. Ku mau berikan korban syukurku, karena aku telah ditebus, dan kini aku milik-Mu, dan Kaulah yang layak, Kaulah yang layak, Kaulah yang layak. Thank you, Jesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, oh, oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu,
Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi oleh kuasa darah-Mu. Hanya karena anugerah Tuhan kami selamat, kami diperhatikan, kami diampuni, kami ditebus, kami dikasihi. Oh, bukan kuat gagah kami Tuhan, namun kasih-Mu yang pulihkanku, yang menebusku. Terima kasih. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku jadi baru Tuhan, ku jadi baru Tuhan. Oh, Kau pulihkanku Tuhan. Yes, Kau selamatkanku. Kau selamatkanku. Ku jadi baru. Ku jadi baru. Dan ku milik-Mu. Kau telah mati bagiku Tuhan. Oh, bayaranku
kasih karunia-Mu. Kau berlari, menemukanku, memelukku. Kini surga begitu dekat. Saat ku memejamkan mata, ku panggil nama-Mu, dan surga ada di hatiku Tuhan. Karena Kau ada di hatiku Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Rasakan hadirat Tuhan just for a moment. Be still in the presence of the Lord. Rasakan hadiratnya. Dia dekat. Tidak ada lagi pemisah. Masalah kita gak bisa memisahkan kita dari Tuhan. Pergumulan kita, rasa takut, rasa malu, kegagalan kita, dosa kita, semua itu sudah hilang kuasanya. Dan kini izinkan Tuhan berlari memelukmu. Izinkan Tuhan datang mendekapmu untuk bawa engkau lebih dalam lagi. Menyadari bahwa Dia sangat dekat. Menyadari bahwa surga itu bukanlah tempat yang sangat jauh. Karena di mana Tuhan ada, disitulah surga. Dan saat ini rasakan surga itu karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud, menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan, terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Dia mau dekat dengan kita. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah
baik kudus-Mu Tuhan. Oh, biar kami lebih lagi merasakan Engkau hadir di dalam kami, tak pernah meninggalkan kami. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikan
Engkau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah aku rindu hadiratmu. Oh, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, kudus, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Yes. Kami sembah Kau, Kau kudus Tuhan. Kau layak disembah, dimuliakan, tiada yang sepertimu, Yesus, tiada yang sepertimu. Bagimu Tuhan, Engkau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau
sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Oh, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Tak pernah berubah kasih setiamu, Yesus. Tak pernah berubah kebaikan-Mu, Yesus. Tak pernah berubah kasih setiamu. Tak pernah berubah seluruh kebaikan-Mu, Tuhan. Tak pernah berubah sampai kapanpun. Langit dan bumi akan lenyap, namun Kau takkan berubah, Tuhan. Ku pria terbaik, yang termanis, yang berkenan bagi-Mu. Yang terbaik, yang termanis, yang berkenan bagi-Mu. Yang terbaik, yang termanis, yang berkenan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Katakan, Yesusku, terimalah. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir
Hari ini kita akan sama-sama mengangkat sebuah tema di mana Impact Community Indonesia memberikan tema yaitu tentang persembahan. Apa sih persembahan itu? Saya mau sedikit membagikan ke teman-teman dan Bapak Ibu di rumah tentang persembahan. Persembahan adalah sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Loh, kok bisa ya? Persembahan itu adalah sebuah sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Yuk kita sama-sama baca di Mazmur 54 ayat 8. Bapak Ibu dan teman-teman di rumah, Bapak Ibu Saudara semuanya bisa sama-sama kita baca Alkitabnya, kita buka Alkitabnya di Mazmur 54 ayat 8. Mazmur 54 ayat 8. Saya coba bacakan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Saya ulangi lagi. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur namamu baik ya Tuhan. Persembahan tidak hanya berbicara tentang sebuah angka. Di mana mungkin setiap minggu kita pergi bergereja, kita pergi beribadah, kita memberikan persembahan dalam bentuk nominal atau angka, sebuah angka. Tidak cuma itu. Atau bicara tentang perpuluhan, tidak. Persembahan yang Tuhan maksud itu banyak sekali artinya. Dan hari ini saya ingin sedikit membagikan kepada teman-teman adalah semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan dan kita terus belajar untuk mengenal Dia setiap harinya, maka akan ada banyak pengertian yang Tuhan tambahkan kepada kita secara pribadi. Apa maksudnya itu? Kok semakin kita bertumbuh, semakin kita belajar setiap harinya, semakin kita mengenal Tuhan setiap harinya, maka ada hikmat Tuhan yang Tuhan berikan dan tambahkan atas hidup kita. Kalau kita hubungkan dengan tema ini, yaitu persembahan, sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah bukan di mana kita bermaksud, ini loh Tuhan yang sudah aku kasih kepadamu. Tapi yang Tuhan ingin kita ajarkan kepada kita semua adalah, Tuhan itu gak pernah ngelihat nominal atau angka yang kita persembahkan di hadapan Dia. Yang Tuhan hitungkan dan Tuhan perhitungkan dalam hidup kita adalah sikap hati kita, di mana kita mempersembahkan hidup kita. Cara kita mempersembahkan segala sesuatunya dengan ketulusan hati kita. Itu yang Tuhan perhitungkan. Ada perbedaan yang cukup besar antara memberi dan mempersembahkan. Jadi ada perbedaan yang cukup besar antara memberi dan mempersembahkan. Kalau memberi itu terserah kita. Kita mau kasih yang bagus atau yang jelek. Semua tergantung dengan kerelaan hati kita. Namun, kalau kita mempersembahkan, berarti kita sungguh-sungguh menyiapkannya. Yang terbaik secara khusus dari pribadi kita. Untuk orang yang kita hormati. Untuk sosok yang kita hormati. Untuk seseorang yang kita junjung tinggi. Saya kembalikan ya, saya ulang lagi. Kalau memberi, itu terserah kita. Kita mau kasih yang bagus atau yang jelek, semua tergantung dari kerelaan hati kita. Tapi kalau kita mempersembahkan, berarti kita sungguh-sungguh menyiapkannya secara khusus dari pribadi kita untuk orang yang kita hormati, untuk sosok yang kita junjung tinggi. Tidak mungkin kita mempersembahkan sesuatu dengan sembarangan atau asal-asalan. Kenapa? Pasti kita akan berusaha memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Kita pasti berusaha mempersembahkan yang terbaik, apalagi untuk Tuhan, dari apa yang kita miliki. Mempersembahkan tubuh kita, jiwa kita, roh kita hanya untuk Tuhan. Pekerjaan kita, mulai kita libatkan Tuhan. Pada Tuhan kita memberikan persembahan sebagai tanda kita mempercayai, mengagungkan kedaulatannya atas hidup kita. Banyak hal yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita. Banyak hal yang Tuhan sudah berikan dan sajikan dan memberikan yang terbaik untuk hidup kita setiap harinya. Tapi apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan?
Apakah kita sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Apakah kita sudah mempersembahkan dengan kerelaan hati untuk Tuhan? Jadi persembahan itu tidak hanya bicara tentang sekedar harta, nominal, angka yang kita berikan kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan adalah sikap hati yang berkenan di hadapan Dia. Belajar mempersembahkan segala sesuatu yang kita miliki yang paling dalam dengan sikap hati yang paling benar. Hari-hari ini saya nggak tahu, Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman di rumah, apakah sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Apakah sudah mempersembahkan dengan sikap hati yang benar? Apakah di saat kita mengorbankan yang paling berharga dalam hidup kita, ada sikap hati yang benar, respon hati yang benar saat kita mempersembahkan itu untuk Tuhan? Tuhan tidak pernah bisa dibohongi. Saat kita mempersembahkan dengan sikap hati yang benar, maka itu akan menyukakan Dia. Dia tidak pernah melihat seberapa besar yang kita berikan. Tapi Dia lebih melihat seberapa besar hati kita mempersembahkan yang terbaik untuknya. Sebelum kita tutup, saya akan membacakan press report sedikit. Yang pertama adalah Impact Community Indonesia sangat mengucap syukur atas jawaban doa yang jemaat peroleh, di mana mereka memperoleh kecukupan dana untuk modal mengembangkan usaha. Yang kedua adalah mengalami pemulihan hati dan akar kepahitan setelah dijamah oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Memperoleh jawaban doa dengan memperoleh pekerjaan setelah bergumul 6 bulan. Hanya di rumah, ngestak, tidak bekerja, tidak memperoleh penghasilan. Tapi kalau hari-hari ini Tuhan sudah menjawab doa-doa itu. Semuanya karena anugerah Tuhan dan karena cinta Tuhan atas hidup saudara. Dan yang keempat adalah memperoleh kelulusan untuk mendapatkan beasiswa kuliah. Wow. Kalau mereka yang sudah berhasil mendapatkan beasiswa. Dan kalau saudara-saudara semua, Bapak Ibu semua di rumah sedang bergumul untuk anak, untuk keluarga, untuk kerabat, untuk memperoleh beasiswa, hal yang sama akan Tuhan berikan. Datang ke hadapan Tuhan, minta dengan sungguh-sungguh, persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Maka hal yang sama setiap pergumulan kita, Tuhan akan jawab. Termasuk mendapatkan beasiswa kuliah, termasuk mengalami pemulihan hati, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kecukupan dana dan modal untuk usaha. Sebelum kita tutup, kita mau berdoa untuk beberapa permohonan doa yang dimana sudah masuk dan jemaat sudah percayakan untuk Gereja Impact Community Indonesia untuk sama-sama kita dukung doa. Dan saya percaya Bapak Ibu di rumah juga akan dukung doa untuk mereka semua. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami mau berdoa buat kesembuhan dari orang-orang yang sedang mengalami sakit anxiety, depresi, stres, dan trauma. Tuhan yang tahu bagaimana pergumulan mereka. Tuhan yang tahu juga bahwa hal ini berat untuk mereka lalui, Tuhan. Tapi hari ini Tuhan sendiri yang akan terus memberikan jawaban. Hamba percaya Tuhan, Engkau yang akan terus memberikan yang terbaik atas hidup mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk orang-orang yang sedang bergumul, untuk penjualan tanah, rumah warisan, bahkan untuk menutupi kebutuhan keluarga. Mereka yang sedang bergumul untuk hal ini Tuhan. Tuhan yang kirimkan pembeli-pembeli bayar yang terbaik. Harga yang terbaik Tuhan kirimkan. Dan semua yang terbaik Tuhan berikan. Tuhan cukupkan untuk kebutuhan mereka. Mereka mungkin yang sedang bergumul, Tuhan, bagaimana caranya supaya rumah ini bisa dijual. Hingga kami bisa melunasi hutang piutang kami. Hingga kami bisa melanjutkan kehidupan kami. Hari ini Tuhan sendiri yang akan campur tangan. Tuhan yang jawab setiap doa mereka. Tuhan yang jawab setiap pergumulan hidup mereka. Tuhan yang cukupkan segala sesuatunya. Buat mereka juga yang sedang bergumul untuk pasangan hidup. Tuhan yang berikan pasangan hidup yang terbaik. Pasangan hidup yang sepadan. Pasangan hidup yang bisa membuat mereka tertawa. Pasangan hidup yang dimana mereka bisa membuat mereka berbicara, berkomunikasi dengan baik. Pasangan hidup yang mendukung pelayanan mereka. Pasangan hidup yang mendukung pekerjaan mereka. Dan kami juga mau berdoa Tuhan
Buat orang-orang yang sedang bergumul untuk pemulihan hati dari akar kepahitan dan kekecewaan terhadap orang tua. Tuhan, Kau yang pulihkan hubungan ayah dengan anak, anak dengan orang tua. Tuhan pulihkan Tuhan, Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Tuhan pulihkan luka-luka mereka. Tuhan yang jamah, Tuhan yang peluk. Tuhan yang Engkau adalah Bapa yang sejati Tuhan. Engkau adalah orang tua yang terbaik yang kami punya. Namun orang tua yang di bumi Tuhan, orang tua jasmani kami itu adalah orang tua yang terbaik. Tuhan pulihkan hubungan ini Tuhan, hingga ada pemulihan hubungan antara orang tua dan anak. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat orang-orang yang mungkin hari-hari ini sedang bergumul Tuhan. Untuk melunasi hutang piutang mereka Tuhan. Baik mereka yang terjerat dengan pinjaman online, maupun rentenir, maupun apapun Tuhan yang mereka di mana hari-hari ini sedang teriak, Tuhan tolong pulihkan. Tolong bantu aku untuk melunasinya. Tuhan ajari mereka Tuhan. Untuk mereka bisa mengelola keuangan mereka. Untuk mereka menjadi lebih bijak dalam mengatur keuangan mereka. Tuhan yang kembalikan. Tuhan yang berikan waktu untuk di mana mereka bisa melunasi hutang piutang mereka. Tuhan yang memberikan mujizat itu. Hamba juga mau berdoa Tuhan. Buat Bapak Ibu semua dan teman-teman yang di rumah. Hamba tahu Tuhan. Beban hidup mereka cukup besar. Dan mereka juga punya beban yang mungkin hari-hari ini tidak bisa disampaikan kepada siapapun. Tapi Engkau yang maha mendengar. Engkau yang maha tahu. Engkau yang maha sumber segala jawaban dari atas segala pergumulan hidup mereka. Engkau Jehovah Rafa. Engkau Jehovah Jireh, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memberikan shalom, Engkau Jehovah Shalom. Ada pemulihan, baik secara ekonomi maupun hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan keluarga. Engkau juga Jehovah Rafa yang mampu menyembuhkan setiap sakit penyakit mereka. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita angkat kedua tangan kita dan kita sama-sama terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kita. Tuhan selalu menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia-Nya yang terus tercurah dan tidak pernah habis sedikit pun atas hidup kita. Dan Tuhan juga yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Dan itu semua akan kita dapatkan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan terus berkati. Dan apapun yang Bapak Ibu sedang gumuli, Tuhan yang akan menjadi sumber jawaban. Dan Bapak Ibu yang sedang bergumul untuk kesehatan, untuk segala sesuatunya, Tuhan yang akan memberikan jawabannya. Tuhan yang akan memberikan kesembuhan. Tuhan yang akan mencukupkan. Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera. Kemanapun kita semua keluar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan saudara-saudari di rumah. Sampai ketemu lagi di 60 Minute Worship di waktu yang sama dengan tema yang berbeda yang bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk memberikan jawaban yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.